Ketemu lagi di Hot Room. Pak Nikolai, tolong dituntaskan dulu 2 menit. Jadi apa inti pokok hasil temuan saudara untuk menyimpulkan bahwa ini bukan bunuh diri? Pertama, Bang Hotman, dari proses kematian. Proses kematian? Mana ada orang bunuh diri, dia melukai tubuhnya sendiri, kemudian memplastikin wajahnya dan melilitkan lakban. Menurut kamu polisi mengada-ada? Menurut saya. Oke. Betul. Ada apa? Nah, saya kurang tahu ada apa. Biar nanti Pak Susno dan Pak Wawan yang akan membuka. Oke, Pak Susno. Mana ada orang bunuh diri, melukai dulu dirinya, baru kemudian pakai plastik kresek, baru dilaban sangat rapi. Bapak sebagai mantan Kabaris-Krim. Pertama ya, kita turut duka cita atas kejadian ini pada keluarga. Kedua, kita kembali kepada apa press release terakhir dari Polri ya. Ya. Dia katakan di situ tidak ada mengatakan bunuh diri ya. Hanya kita, karena tidak ada pihak ketiga yang terlibat, berarti siapa lagi? Kan satu. Yang kedua, tidak pernah menyatakan bahwa penyelidikan dihentikan. Karena memang di dalam UHAP pun, di dalam hukum acara tidak ada penyelidikan itu. Tapi katanya bukan hasil kriminal kan? Iya, kesimpulan sampai dengan saat itu. Ya. Nah, kemudian masih dibuka juga suatu pintu bahwa siapapun, bukan hanya pihak keluarga kan, siapapun yang punya informasi silakan disampaikan. Oke, tolong to the point. Dengan adanya kejanggalan tadi oleh Pak Nikolai, ada luka lebam dan sebagainya. Apa itu mungkin bunuh diri, Bapak sebagai senior penyidik? Ya, kesimpulan daripada Polri mengatakan bahwa itu tidak ada pihak lain yang terlibat, baik dari hasil scientific crime investigation dan dari alat bukti lain. Kesimpulan dari Polri kan, penyidik. Ya, Bapak, menurut Bapak gimana? Saya tanya Bapak pribadi nih. Saya tidak pernah melakukan pemeriksaan secara itu. Dari hasil autopsi ada luka, ada lebam dan sebagainya. Luka dan lebam dan sebagainya yang bisa menjawab itu bukan kita kan. Ya. Kita bercuriga. Kalau itu ada dalam otopsi? Nah, kalau dalam otopsi apa hasil kesimpulan dari dokter? Ya itu, kalau ada dalam otopsi mengatakan luka-luka terus, mana ada orang udah luka lebam masih pasang plastik, masih bungkus kepalanya dengan rapi. Polisi tidak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah ahli di bidang situ. Ya, terus kenapa polisi menyimpulkan kalau belum bisa jawab? Berdasarkan kesimpulan dari para ahli ini. Ahli ini kan berkesimpulan. Kalau Bapak sebagai ahli gimana? Saya bukan ahli. Saya tidak mau men-take over pendapat daripada itu. Kalau mengenai parah gimana? Apa itu perlu didalami oleh penyidik? Lah, cewek itu? Semua yang terkait bukan didalami harus diperiksa. Ya. Nah, sekarang kita mengatakan harus diperiksa. Apakah sudah diperiksa? Sedalam mana meriksanya? Sedalam lautan? Apa hanya sedalam Danau Toba saja? Ya. Kita harus ke kantor polisi. Maksud saya dengan kasus ini kan sudah terbuka luas. Tentu Bapak sudah banyak menyimpan data-data. Kesimpulan Bapak pribadi gimana? Jangan mengambang lagi dong. Oh, tidak ngambang. Saya tidak pernah menyimpulkan pribadi. Saya punya jalur untuk dapat informasi di situ. Ya. Jadi kalau saya ini meriksa tidak, saya sudah pensiun. Saya juga bukan humasnya Polri, ya, tapi saya sesuai dengan keahlian yang pada saya, pengalaman saya dan informasi yang saya dapat dari dalam. Ya, yaitu. Nah, informasinya bahwa mereka menyimpulkan begitu berdasarkan keterangan alat-alat bukti, baik alat bukti 184 KUHP maupun alat bukti saintifik. Ya. Kesimpulannya tidak ada pihak lain yang terlibat. Kemudian kedua, belum ditemukan pidana. Nah, saya harus ke situ, kan harus, karena saya nggak mereka. Nah, mereka dapat di situ dari mana? Dari ahli di bidang otopsi, dari ahli psikiater, dari ahli. Tapi kan dari temuan keluarga banyak benar kejanggalan, lebam di mana-mana, terus ada amplop, ada bunga Kamboja, ada CCTV. Banyak lagi, masih lebih dari itu. Sampai dikatakan Bapak itu bukan sesuatu mencurigakan. Mencurigakan, tapi harus dijawab oleh alat bukti yang lain yang saling bersesuaian. Jadi kenapa Polda begitu cepat menyimpulkan bahwa bukan hasil kriminal? Tak cepat dia menyimpulkan kan? Sudah disimpulkan, udah konferensi pers kan? Ya, sudah. Sudah disimpulkan tapi tidak dihentikan kan? Kesimpulannya dalam konferensi pers itu jelas. Kesimpulannya meninggal karena pernapasan. Bukan karena dibunuh. Ya? Bukan karena korban kriminal. Bukan karena pembunuhan. Iya. Itu karena
tidak ada pihak lain. Itu kan lip service itu tidak ada pihak lain yang terlibat, itu kan bahasa halusnya. Bahasa halusnya maksudnya itu adalah bukan korban pembunuhan. Sampai dengan saat itu ya tidak ada pihak lain yang terlibat. Ya Memang bahasanya begitu, artinya bunuh diri kan. Ya boleh, silakan simpulkan pendapat masing-masing. Pak Wawan gimana? Ya, ini kan masih Pengamat intelijen. ini kan masih terus berkembang. Ya. Dan tentu ada bukti-bukti baru nantinya yang akan bermunculan. Dari sana kita tidak pernah menutup. Enggak, maksud saya begini Pak. Logika hidup ini kan penuh dengan logika. Ya. Kalau ada orang sudah luka lebam di mana-mana, hasil otopsi, masih sempat nggak dia pakai plastik kresek, baru kemudian rapi banget, ya? Itu menurut Bapak keanehan atau apa tuh? Ya, keanehan. Yang di dalam hal ini ada tanda-tanda atau gejala bahwa dia tidak bunuh diri. Ya. Nah, dan semuanya perlu pembuktian. Artinya perlu ada, kita tidak bisa asumsi kan, ya. Dan justru inilah yang terus dicari oleh semua pihak untuk memberikan satu bukti bahwa kita ingin melihat satu kasus itu secara gamblang gitu ya, tidak. Intelijen peranannya di sini nggak ada atau itu murni penyidikan polisi ya? Karena ini kasus pidana biasa. Kasus di mana kematian dengan ranah di mana di situ ada lapor yang akan melakukan upaya penyelidikan maupun ditingkatkan nantinya menjadi penyidikan, maka memang ini ranahnya. Menurut Bapak terlalu cepat nggak kepolisian menyimpulkan seolah-olah ini bukan hak meninggal bukan karena tindak pidana, ya? Terlalu cepat nggak menyimpulkan? Ya, kalau menurut saya semuanya kan tidak pernah dikatakan oleh polisian bahwa ini bunuh diri, kan tidak. Kenapa? Polisian tidak menyatakan itu sebagai bunuh diri, hanya menyatakan bahwa belum ada keterlibatan pihak ketiga. Hanya sekarang kita kepolisian tidak menghentikan ini, tidak ada SP3 sehingga dibuka. Sama saja tidak dihentikan tapi digantung. Gimana Pak Nikolai? Sama saja kan? Ya, jadi dengan kata-kata tidak ada keterlibatan pihak lain, berarti kan by self. Ya. By self artinya apa? Ya bunuh diri. Jadi kita jangan mempoles bahasa. Inilah orang Indonesia ini sering mempoles bahasa, seolah-olah itu hal diperhalus. Padahal faktanya kembali lagi itu polisi arahnya bahwa ini bunuh diri, begitu kan? Iya. Hanifah gimana Bu Hanifah? Itu. Iya, baik. Sebelumnya turut berduka ya untuk keluarga. Kalau saya kembali kepada bahwa kondisi almarhum termasuk dalam unnatural suicide. Karena pada dasarnya seseorang yang ingin melakukan bunuh diri biasanya akan menggunakan cara-cara cepat. Karena dia tidak akan menikmati, mana ada orang mau menikmati, saya mau menikmati detik demi detik. Karena tujuannya adalah meninggalkan dunia gitu. Ya. Tapi dengan proses yang sedemikian rapi, menurut kriminologi nampaknya ini menjadi unnatural suicide gitu ya. Karena memerlukan keterampilan khusus dalam berproses gitu, membungkus kepalanya, merapikan. Intinya nggak ada orang menikmati sambil bunuh diri, menikmati membungkus kepalanya dengan rapi begitu. Ya, pasti akan menggunakan barang-barang yang cepat untuk meninggalkan dunia gitu ya. Makanya yang digunakan adalah tali tambang gitu ya, atau minum cepat gitu, minum racun gitu. Seperti itu. Karena harapannya adalah cepat menghadapi kematiannya. Kalau ini kan dalam proses yang sangat-sangat lama. Berarti dia punya kelebihan gitu ya, bahwa dia bisa menahan nafas, dan dalam kondisi-kondisi tertentu ada reptilian brain yang membuat dia akan melakukan gerakan-gerakan yang akan menunjukkan posisi korban tidak seperti yang ditemukan. Karena otaknya akan mencari oksigen untuk menyelamatkan diri, pun ketika dia berharap untuk melakukan bunuh diri. Tapi dalam kondisi ini kan dia sempat menggunakan selimut. Nah, apakah kondisi-kondisi ini bisa diterima keluarga? Mungkin inilah yang membuat melatar belakangi keluarga saat ini hadir untuk meminta pertanggungjawaban lain gitu ya, terkait dengan keterbukaan dari keterangan. Jadi Ibu sebagai kriminolog mengatakan semua fakta-fakta kejadian pertemuan itu tidak ada petunjuk bahwa itu bunuh diri. Saya menyampaikan secara keilmuan dan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ini tidak natural gitu. Ini tidak biasa dilakukan oleh seseorang yang akan mengakhiri hidupnya.
Kemudian yang perlu kita ketahui adalah secara mental seperti apa. Seseorang yang akan melakukan bunuh diri pasti punya tanda-tanda mental dan psikologis tertentu. Kemudian bagaimana dengan dua orang yang terakhir ketemu? Last person scene tadi itu pasti mengetahui perubahan sikap, perubahan perilaku, verbal, visual, vokal gitu. Apakah ini sudah menunjukkan bahwa Mas Daru ini menunjukkan kondisi-kondisi mental, depresi. Jadi kondisi mental terakhir itu sangat kelihatan kalau orang mau bunuh diri. Dan pasti. Kedua, nggak ada orang bunuh diri menikmati dengan melilit dia pelan-pelan, jangan-jangan sampai pasang lagu dangdut kali menurut penyidik kali ya. Ketemu lagi di Hot Room. Download Metro TV Extend sekarang.